Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ani Utia Rahma dari kelas 5B Prodi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Hari ini saya akan memaparkan mengenai obesitas, mulai dari apa itu obesitas, bagaimana klasifikasinya, terus apa saja faktor resiko yang ditimbulkan, serta diet yang tepat untuk obesitas. Yuk simak videonya. Masalah gizi lebih merupakan epidemiologi global di negara maju dan berkembang, termasuk di Indonesia. Menurut data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas menunjukkan prevalensi obesitas di Indonesia terus meningkat. Dari tahun 2013 sebesar 14,8% meningkat menjadi 21,8% di 2018. Overnutrisi atau gizi lebih itu dibagi menjadi dua, yaitu overweight dan obesitas. Lalu apa sih overweight dan obesitas itu? Berdasarkan United States Department of Health and Human Services, overweight yaitu kelebihan berat badan dibandingkan dengan berat badan ideal. Sedangkan obesitas yaitu penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Selanjutnya, klasifikasi status gizi berdasarkan IMT. IMT atau indeks massa tubuh yaitu perbandingan antara berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan kuadrat dalam meter persegi. Nah, ini klasifikasinya untuk orang Asia Pasifik dikatakan underweight yaitu apabila kurang dari 18,5. Sedangkan dikatakan normal apabila 18,5 sampai 22,9. Lalu lanjut 23 sampai 24,9 itu sudah masuk ke overweight. Obesitas 1 itu 25 sampai 29,9. Sedangkan obesitas tingkat 2 itu lebih dari 30. Nah, obesitas tingkat 3 ini yang untuk Asia Pasifik belum ada nilainya. Sedangkan untuk yang ini, yang satunya itu lebih dari 40. Nah, untuk anak-anak dengan usia di bawah 2 tahun menggunakan perhitungan berat badan dibandingkan dengan tinggi badan menggunakan Z-score. Indeks berat badan dibandingkan tinggi badan ini menggambarkan apakah berat badan anak sudah sesuai terhadap pertumbuhan panjang atau tinggi badannya. Nah, ini klasifikasinya. Overweight yaitu nilainya plus 2 standar deviasi sampai dengan plus 3 standar deviasi. Sedangkan untuk obesitas yaitu lebih dari plus 3 standar deviasi. Selanjutnya yaitu waist to hip ratio atau rasio lingkar pinggang dan panggul. Lingkar pinggang menunjukkan simpanan lemak. Tingginya kandungan lemak di sekitar perut menggambarkan resiko kegemukan. Ukuran lingkar pinggang akan mudah berubah tergantung banyaknya kandungan lemak dalam tubuh. Sebaliknya, ukuran panggul pada orang relatif stabil. Oleh sebab itu, rasio lingkar pinggang dan panggul atau waist hip ratio dapat menggambarkan kegemukan. Nah, nilai normalnya untuk laki-laki yaitu kurang dari 0,9, sedangkan untuk perempuan yaitu kurang dari 0,85. Nah, selanjutnya lingkar pinggang. Ini juga bisa untuk menggambarkan apakah seseorang itu obesitas atau tidak. Menurut WHO untuk orang Asia, yaitu untuk laki-laki nilai normalnya kurang dari 90 cm. Sedangkan untuk perempuan itu kurang dari 80 cm. Nah, selanjutnya yaitu jenis obesitas. Ada dua, yaitu yang pertama apple shape atau android, yaitu penumpukan lemak di bagian perut, di bagian abdomen hingga sekitar pinggang, dan biasanya terjadi pada laki-laki. Yang kedua yaitu pear atau gynoid, yaitu penumpukan lemak pada bagian pinggul, biasanya terjadi pada perempuan. Nah, selanjutnya yaitu etiologi atau faktor yang menunjukkan suatu problem dalam obesitas. Yang pertama yaitu medical disorder and pharmacologic treatment, biasanya itu dalam pengobatan atau adanya penyakit.
Nah, yang kedua yaitu hereditas atau penurunan sifat, biasanya itu fenotip. Nah, yang ketiga asupan makan berlebih, sudah sangat jelas ini ya. Yang keempat penyimpangan pada pola makan, dan yang kelima kurangnya aktivitas fisik. Yang terakhir yaitu dari faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu dampak obesitas. Apa aja sih dampak dari obesitas terhadap tubuh kita? Nah, dampaknya itu bisa menyebabkan penyakit degeneratif. Macam-macamnya itu bisa stroke, diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung koroner, hipertensi. Nah, selain itu untuk tulang juga bisa menyebabkan osteoartritis atau radang sendi, lutut dan panggul. Nah, asam urat atau gout juga bisa. Nah, selain itu bisa juga menyebabkan masalah pada ginjal, prostat, varises, terus bisa juga menyebabkan kanker payudara. Nah, ini berdasarkan Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan. Nah, menurut American Dietetic Association, anjuran untuk penurunan berat badan yaitu sebanyak 10% selama 6 bulan. Terapi diet pada individu yang overweight dan obesitas harus bersifat individual, dikarenakan daya terima setiap individu itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya tujuan pemberian diet. Apa aja sih tujuan pemberian diet untuk orang yang obesitas? Yang pertama, ini untuk menurunkan berat badan dengan cara menurunkan asupan energi total secara bertahap. Yang kedua yaitu mengubah pemilihan makanan menjadi lebih sehat dan dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Yang ketiga yaitu menurunkan faktor resiko dan mencegah komplikasi penyakit. Nah, ini selanjutnya ada diet yang tepat untuk obesitas. Nah, yang pertama ini modifikasi asupan makanan. Penurunan kalori sebesar 500 sampai 1000 kilokalori per hari. Yang kedua, kandungan karbohidrat yaitu 50 sampai 55% dari total kebutuhan energi. Yang ketiga, jenis karbohidrat yang diasup sebaiknya mengandung karbohidrat kompleks, yaitu contohnya serealia, kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah-buahan, dan perbanyak sayuran. Nah, asupan proteinnya 15-20% dari total kebutuhan energi. Lemaknya kurang dari 30%, diusahakan dari lemak yang tidak jenuh. Nah, konsumsi seratnya 15-25 gram per hari. Seperti contohnya sayuran, buah-buahan, rumput laut, dan lain-lain. Konsumsi air yang cukup. 1 ml per kilokalori atau 30-35 ml per kilogram berat badan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip asuhan gizi untuk anak-anak. Tentunya hal ini berbeda dengan orang dewasa. Tujuan terapi diet pada anak-anak bukan untuk menurunkan berat badan, tetapi untuk mencegah pertambahan berat badan sehingga diet yang diberikan tidak perlu terlalu ketat. Karena anak-anak juga membutuhkan energi yang besar untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Diet yang diberikan harus seimbang. Tingkatkan asupan buah dan sayur. Tingkatkan aktivitas fisik, perbanyak gerak aktif, dan ajak anak untuk berolahraga. Nah, pada diet ini orang tua harus terlibat untuk anak-anak yang obesitas. Nah, yang kedua ini ada aktivitas fisiknya. The Institute of Medicine menyarankan melakukan aktivitas fisik selama 60 menit setiap hari atau 420 menit per minggu dengan olahraga intensitas ringan sampai sedang. Contohnya seperti berjalan, mendaki, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mencegah peningkatan berat badan pada individu. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu konseling dan edukasi. Yang pertama, kontrol stimulus. Hal ini meliputi modifikasi, pengaturan waktu makan, dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Yang kedua yaitu konsekuensi yang ada saat makan.
yaitu ada pemecahan masalah dan restrukturisasi kognitif. Nah, yang ketiga, mengajarkan untuk mengidentifikasi tantangan dan memperbaiki pikiran negatif yang sering merusak upaya perbaikan. Nah, ini yaitu melakukan pemantauan diri. Nah, yang keempat, diperlukan adanya catatan harian dari jenis makanan dan waktu makan, serta aktivitas fisik yang dilakukan dalam menit. Nah, ini buat perjanjian terhadap diri sendiri. Dan langkah yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Dari asupan energinya itu bagaimana, jenis makanan apa saja yang dikonsumsi saat melakukan diet, dan perubahan berat badan. Dari waktu ke waktu itu ada perubahan berat badannya itu berapa, apakah turun dengan optimal atau belum. Sekian pemaparan mengenai obesitas dari saya. Yuk mari kita jaga berat badan tetap ideal untuk kesehatan jangka panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.